Pak Prabowo kalau Anda mau maju jadi Presiden 2009, maka harus pasangan dengan anak saya. Maka tidak ada jalan lain, maka Jokowi memang harus dibongkar semua kesalahan selama ini, dan itulah yang akan dilakukan. Tuntutan masyarakat akan mengungkap korupsi apa yang terjadi yang sebenarnya dapat diduga itu mengarah kepada Joko Widodo nanti tanggal 2 Oktober 2005 depan KPK untuk diungkap semua korupsi apa yang terjadi di Indonesia yang telah terjadi dan diduga itu terkait dengan Joko Widodo. Tom Lembong menyebut nama beliau. Ya. Belum lagi dengan kawan-kawan Hasto, dengan Nadiem Makarim, semua menyebut nama Jokowi. Marilah kita hadiri gerakan gladiator yang mengajak masyarakat untuk menuntut kepada KPK agar menangkap dan mengadili Jokowi. Tuntutan terhadap Joko Widodo dan keluarga memang masyarakat harus lanjutkan, karena Joko Widodo faktanya selalu ingin mengganggu Presiden Prabowo dalam segala hal. Dan 2 kali Joko Widodo sudah mengancam Prabowo. Pertama, pada saat Forum Purnawirawan TNI ingin melakukan pemaksulan, maka Joko Widodo langsung mengancam bahwa kalau intinya kira-kira kalau kau maksulkan anakku, maka Prabowo juga harus dimaksulkan. Yang kedua, saat kemarin tuntutan terhadap ijazah beliau dan ijazah anaknya, ijazah Gibran Wapres, langsung bikin pernyataan bahwa mendukung Prabowo 2 periode bersama anaknya. Itu sama dengan menyatakan bahwa Pak Prabowo kalau Anda mau maju jadi Presiden 2009, maka harus pasangan dengan anak saya. Maka tidak ada jalan lain, maka Jokowi memang harus dibongkar semua kesalahan selama ini, dan itulah yang akan dilakukan. Tuntutan masyarakat akan mengungkap korupsi apa yang terjadi yang sebenarnya dapat diduga itu mengarah kepada Joko Widodo nanti tanggal 2 Oktober 2005 depan KPK untuk diungkap semua korupsi apa yang terjadi di Indonesia yang telah terjadi dan diduga itu terkait dengan Joko Widodo. Oke, seluruh rakyat Indonesia mari bersatu selamatkan bangsa agar dari rezim dan dinasti Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya kepada saudara-saudara se-Jabodetabek. Marilah kita hadiri gerakan gladiator yang mengajak masyarakat untuk menuntut kepada KPK agar menangkap dan mengadili Jokowi terhadap semua dosa dan kesalahannya selama dia menjabat sebagai presiden. Gerakan unjuk rasa itu akan kita laksanakan pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.00. Kita menuntut kepada KPK agar tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, terutama penindakan terhadap kasus-kasus korupsi yang telah dilaksanakan oleh Jokowi selama 10 tahun ini. Marilah kita dukung gerakan ini, mari kita ikut melakukan gerakan ini ke tempat yang tadi telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggal 2 akan kumpul di depan KPK untuk melakukan demo atau menyampaikan pendapat tentang situasi hukum yang ada di negara kita belakang ini. Oleh karenanya saya mengajak kepada seluruh anak bangsa, seluruh para pejuang untuk kumpul bersama-sama tanggal 2 jam 13.00 di depan gedung KPK. Kita sampaikan tentang adanya hukum yang tidak jujur dan adil.
Kita harus mengadili siapapun orang itu. Apakah itu mantan presiden, apakah itu sedang menjadi pejabat, semuanya punya hak yang sama untuk dilakukan proses hukum sesuai pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, ayo kita datang pada tanggal 2 Oktober 2025 di gedung KPK pukul 13 sampai dengan selesai. Kita bersama tokoh masyarakat, bersama tokoh umat, ya, kita sama-sama menyuarakan bahwa Joko Widodo memang sudah harus dan pantas untuk ditangkap dan diadili. Kenapa? Begitu banyak kerusakan-kerusakan yang telah diperbuat kepada bangsa ini. Berbagai macam korupsi selalu menyangkut namanya. Luar biasa. Seperti Tom Lembong menyebut nama beliau. Ya. Belum lagi dengan kawan-kawan Hasto, dengan Nadiem Makarim, semua menyebut nama Jokowi. Ya, termasuk kuota haji yang luar biasa bagi kita umat Islam, ya, yang sudah menunggu puluhan tahun untuk berangkat haji, tapi dikorupsi oleh Yakut dan Jokowi. Luar biasa. Ini benar-benar seorang yang biadab, ya, bangsat, kurang ajar, ya. Rakyat miskin nyicil, ngumpulin duit untuk pergi haji. Berapa tahun dia harus menunggu, tatkala tiba waktunya ternyata dikorupsi oleh Yakut dan Jokowi. Ini sudah menjadi laknatullah. Mudah-mudahan Allah laknat mereka. Maka dari itu, ayo sama-sama kita suarakan daripada keinginan rakyat Indonesia untuk menangkap dan mengadili Jokowi beserta kroni-kroninya agar bangsa Indonesia ini terbebas, terlepas dari berbagai macam kungkungan krisis, dan juga untuk bisa kembali Indonesia menjadi negara berdaulat, adil dan makmur. Dan hentikan kepada Pak Prabowo, kami berharap untuk bisa menghentikan cawe-cawe daripada Jokowi. Ya, dia jadi presiden menyusahkan rakyat. Sekarang jadi rakyat nyusahin presiden. Ini nggak ada benernya nih orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah fakta bahwa Direktur Pertamina Karen mengatakan bahwa saya melaksanakan perintah presiden dan diperintah oleh presiden untuk melakukan apa yang dia lakukan. Makarim, Tom Lembong, dan Menteri Agama Yakut semua mengatakan berhubungan hasil korupsinya dengan Jokowi. Sesuatu yang sangat aneh apabila kemudian KPK tidak menindaklanjuti ini, belum lagi fakta-fakta. Ya. Bukan saja apa yang diungkapkan Ubaidillah Ba'dun, tapi sekarang semua sudah mengungkapkan. Maka kami sampaikan kepada Prabowo, apakah dengan ini Anda yang mengatakan akan menangkap para koruptor sampai Antartika, ini yang di antar kita ini yang belum dilakukan, maka harus segera ditangkap dan diadili. Apabila tidak, saya yakin bahwa rakyat lambat laun pasti akan melakukan penangkapan itu dan akan lebih membuat rusuh. Oleh karenanya KPK harus segera menangkap itu, dan marilah kita bersama-sama tokoh rakyat pada tanggal 2 Oktober turun ke lapangan di depan halaman KPK untuk menuntut agar Jokowi ditangkap. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ketua FPPN mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk datang ke KPK pada tanggal 2 Oktober 2025 dari jam 13 sampai dengan jam 15 untuk menyuarakan adili Jokowi, karena KPK sekarang rakyat sudah mosi tidak percaya dengan KPK. Maka dari itu kita sama-sama seluruh rakyat Indonesia datang dan menghadiri aksi gladiator di KPK untuk menyuarakan aspirasi masyarakat bahwa masyarakat sekarang mosi tidak percaya dengan KPK. Saya ingin adili Jokowi. Semua kasus yang berkaitan dengan KPK, dengan korupsi, semua membawa nama Joko Widodo. Maka dari itu saya ingin seluruh rakyat Indonesia
datang ke KPK untuk menyuarakan adili Jokowi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Anwar Al-Fatah, mewakili pejabat sebagai Wakil Panglima Nasional, mengajak rekan-rekan semuanya, anggota pejabat wabil khusus, untuk terjun langsung mengamankan dan mengawal para tokoh nasional yang akan hadir dalam rangka kepung KPK bersama gladiator untuk mengadili Jokowi, menangkap Jokowi, dan makjulkan Gibran. Ingat, jangan lupa tanggal 2 Oktober 2025 pukul 13.00 sampai dengan selesai. Ingat, jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Baby Yuwono. Ayo teman-teman yang masih peduli pada negeri dan percaya bahwa selama 10 tahun lebih negeri ini dibuat acak-acakan oleh seseorang yang bernama Joko Widodo. Ayo kita kumpul dan memahami kita harus bergerak, ya, bergerak demi negeri ini. Pada tanggal 2 Oktober pukul 13 sampai selesai di gedung KPK. Ayo kita kumpul bersama dan menyelamatkan negeri ini dari kejahatan dan kebatilan siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Merdeka! Mereka. Takbir! Allahu Akbar. Di samping saya ada Pak Jenderal Sony Santoso, Laksamana, Purnawirawan. Beliau akan memberikan gambaran atau ajakan agar acara gladiator tanggal 2 Oktober 2025 agar KPK menangkap dan mengadili Jokowi menjadi sebuah prioritas bagi bangsa dan negara ini demi kejayaan bangsa Indonesia dan demi kejayaan pemimpin baru Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih. Saya baru dengar ini ada gerakan-gerakan positif ya, gladiator untuk mendatangi gedung KPK dalam rangka yang bertemakan adili Joko Widodo, mantan Presiden RI yang ke-7. Intinya siapapun dia, kalau saya berharap semua koruptor kita tangkap dan diadili. Dan ini adalah ikonnya pemerintahan ya saat ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presidennya. Kita sebagai rakyat, sebagai anak bangsa yang kita lihat negara yang begitu besar dan Pak Prabowo selalu menggaungkan bahwa kita adalah negara kaya. Negara ini harus kita jaga. Jangan kekayaan kita dibawa keluar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab oleh segelintir manusia. Ini yang kita harus hormati. Semuanya itu adalah sebetulnya Pak Prabowo ngomong itu para koruptor. Nah, dia itu kan sudah menyampaikan kemanapun akan saya kejar, sampai ke Antartika. Saya pikir dia tidak akan hanya berbicara aja. Dan saya berkeyakinan Presiden akan menindaklanjutin apa yang dia bicarakan, apa yang dia sudah sampaikan. Dan kita lihat beberapa hari ini, ya kan, sudah banyak para koruptor yang ditangkap. Ya, tinggal dukungan dari rakyat. Dia udah bilang kok kekayaan negara kita sangat banyak. Wah, satu-satu dari mulai migas, nanti yang lain-lain lagi. Ya, itu kan yang besar. Tambang dia mau tertibkan. Mungkin dia kan selalu bicara, umur saya tinggal sedikit lagi akan saya gunakan, baktikan untuk negara dan bangsa ini, untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat saya. Masa kita nggak doakan ini? Ini kan nggak ada pemimpin yang belum ya. Kemudian pidato beliau di PBB, tegakkan keadilan, kemerdekaan, kan sesuai dengan mukadimah, preambul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di muka dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Bagaimana menurut Kang Ajat? Ya, saya pikir pidato yang sangat luar biasa ya di PBB. Dengan tegas Indonesia juga mendukung Palestina. Artinya bahwa Prabowo mulai dilirik oleh dunia pidato bahasa Inggris tanpa teks. Artinya menunjukkan sebuah semangat bagaimana juga membangun ekonomi Indonesia. Nah, tentu saja Pak Jenderal, menurut saya tidak bisa kalau Prabowo
masih ada dalam bayang-bayang Jokowi. Pendapat Bapak gimana? Insya Allah Pak Prabowo itu orang cerdas, orang pintar, dia orang politisi, dia udah lama dan pemimpin partai. Justru kita kembali sebagai warga Banten, ya kan ya? Betul. Gimana? Banten kita, Banten itu harus makmur, betul. Ya kan? Dan ada tugas bagi politisi Banten lah. Banten ngaku ulama Jawara bersatulah. Itu PSN PIK 2 itu ancaman besar bagi kedaulatan negara. Itu kedaulatan negara. Makanya ulama, ya kan, para politisi, DPR itu kan ya. Udah jangan amplop by amplop. Saya teringat guru saya Haji Ismet. Kamu hati-hati kalau menerima amplop. Amplop apa nih? Itu amplop cinta yang bisa menjerumuskan kamu kepada hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu kita sampaikan kepada seluruh pemuka-pemuka, ulama, jawara-jawara yang hebat di Banten. Hati-hati terima amplop cinta yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Terutama ancaman kepada kedaulatan negara dan wilayah Republik Indonesia. Jadi kita sepakat ya, ramaikan 2 Oktober Pak Jenderal. Ya, mudah-mudahan saya mengundang seluruh aktivis simpatisan se-Jabodetabek, Bandung, Jakarta, Jogja dan lain-lain untuk bersama-sama kita ramaikan 2 Oktober. Takbir! Terima kasih. Satu kita bisa. Pak Jenderal.